Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Tifa Nur Alia. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi bab 11 yaitu tentang sistem pendukung pengambilan keputusan. Apa yang disebut dengan pembuatan keputusan? Nah, sebelumnya pemecahan masalah dalam pembuatan keputusan. Pemecahan masalah atau problem solving terdiri atas respon terhadap hal yang berjalan dengan baik serta terhadap hal yang berjalan dengan buruk dengan cara mendefinisikan masalah sebagai kondisi atau peristiwa yang berbahaya atau dapat memberi manfaat. Kemudian untuk pembuatan keputusan yaitu tindakan memilih di antara berbagai alternatif solusi pemecahan masalah. Selanjutnya, fase pemecahan masalah. 4 tahapan dari Herbert A. Simon menurut Simon orang yang memecahkan masalah terlibat dalam 4 aktivitas. Yang pertama, aktivitas intelijen, yaitu mencari di sekitar lingkungan kondisi yang harus dipecahkan. Kemudian yang kedua, aktivitas perancangan, yaitu menemukan, mengembangkan, dan menganalisis tindakan-tindakan yang mungkin dilakukan. Kemudian yang ketiga, aktivitas pemulihan, yaitu memilih tindakan tertentu dari beberapa tindakan yang tersedia. Kemudian yang keempat, aktivitas pengkajian, yaitu memeriksa pilihan-pilihan yang lalu. Selanjutnya, pentingnya cara pandang sistem. Cara pandang sistem akan dapat mencegah manajer agar tidak bingung karena kompleksitas struktur organisasi dan detail pekerjaan. Kemudian dapat menekankan pentingnya memiliki tujuan yang baik. Kemudian menekankan pentingnya semua bagian organisasi untuk bekerja sama. Kemudian dapat mengangkat hubungan antara organisasi dengan lingkungannya, serta dapat menempatkan nilai tinggi pada informasi yang didapat dari input yang hanya dapat dicapai melalui sistem perputaran tertutup. Selanjutnya, membangun konsep. Elemen proses pemecahan masalah terdiri dari yang pertama, standar yang menggunakan situasi yang diinginkan. Kemudian yang kedua, manajer harus memiliki informasi yang menggambarkan keadaan saat ini. Kemudian yang ketiga, kriteria solusi, apa yang harus terjadi agar situasi saat ini berubah menjadi situasi yang diinginkan. Kemudian yang keempat, solusi alternatif, yaitu sebagai satu langkah dari proses penyelesaian masalah. Kemudian yang kelima, evaluasi yang mempertimbangkan batasan yang ada, baik batasan internal maupun batasan lingkungan. Selanjutnya, memilih solusi terbaik, yaitu dengan cara yang pertama, analisis. Di sini mengevaluasi atas pilihan-pilihan secara sistematis dengan mempertimbangkan konsekuensi pilihan-pilihan tersebut pada tujuan organisasi. Kemudian yang kedua, penilaian, yaitu proses pemikiran yang dilakukan oleh seorang manajer. Kemudian yang ketiga, penawaran, yaitu negosiasi antara beberapa manajer. Selanjutnya, struktur permasalahan. Struktur permasalahan ini terbagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama, masalah terstruktur yang terdiri atas unsur dan hubungan antara berbagai elemen yang semuanya dipahami oleh orang yang memecahkan masalah. Kemudian yang kedua, masalah yang tidak terstruktur, yaitu masalah yang tidak memiliki elemen atau hubungan antara elemen yang dipahami oleh orang yang memecahkan masalah. Kemudian yang ketiga, masalah semi-struktur, yaitu masalah yang terdiri dari beberapa elemen atau hubungan yang dipahami oleh si pemecah masalah dan beberapa yang tidak dapat dipahami. Selanjutnya, jenis keputusan. Jenis keputusan ini dibagi menjadi 2 jenis, yaitu yang pertama, keputusan terprogram yang bersifat repetitif dan rutin. Dalam hal prosedur tertentu digunakan untuk menangani permasalahan sehingga keputusan tersebut tidak perlu dianggap de novo atau baru di setiap kali terjadi. Kemudian yang kedua, keputusan yang tidak terprogram, bersifat baru, tidak terstruktur, dan penuh konsekuensi. Selanjutnya, sistem pendukung pengambilan keputusan. Istilah sistem pendukung pengambilan keputusan atau Decision Support System DSS digunakan untuk mendeskripsikan sistem yang didesain untuk membantu manajer memecahkan masalah tertentu. Selanjutnya, permodelan matematika. Jenis model dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama, model fisik, merupakan gambaran 3 dimensi entitasnya dan dibuat untuk mencapai tujuan yang tidak dapat dipenuhi oleh benda sesungguhnya. Kemudian yang kedua, model naratif, yaitu menggambarkan entitas dengan kata-kata yang terucap dan tertulis. Kemudian yang ketiga, model grafis, yaitu menggambarkan entitasnya dengan abstraksi garis, simbol, atau bentuk. Kemudian yang keempat, model matematis, yaitu setiap rumus atau persamaan matematika yang digunakan untuk menghitung IOQ. Selanjutnya, penggunaan model. Keempat jenis model
yang sebelumnya itu memiliki kemampuan prediktif, yaitu yang pertama memberikan pengertian, di mana model biasanya lebih sederhana dan dapat lebih dimengerti. Kemudian yang kedua, memfasilitasi komunikasi, dapat mengomunikasikan informasi secara akurat dan cepat. Kemudian yang ketiga, memprediksi masa depan, yaitu dapat memprediksi apa yang akan terjadi di masa depan. Selanjutnya, kelas model matematis meliputi yang pertama model statis atau dinamis. Model statis tidak melibatkan waktu sebagai salah satu variabel, sedangkan model dinamis melibatkan waktu sebagai salah satu variabel. Kemudian yang kedua, model probabilitas atau deterministik. Model probabilitas melibatkan probabilitas, sedangkan model deterministik tidak melibatkan probabilitas. Kemudian yang ketiga, model optimisasi dan suboptimisasi. Model optimisasi ini merupakan model yang memilih solusi terbaik dari berbagai alternatif yang ditampilkan, sedangkan model suboptimisasi sering disebut dengan model pemuas, yang memungkinkan seorang manajer untuk memuaskan seperangkat keputusan. Selanjutnya, simulasi meliputi yang pertama skenario. Elemen data yang menentukan skenario disebut elemen data skenario. Model ini dapat didesain sedemikian rupa sehingga elemen data skenario berbentuk variabel sehingga memungkinkan penentuan nilai-nilai yang berbeda. Kemudian yang kedua, variabel keputusan. Nilai input yang dimasukkan manajer untuk mengukur dampak pada entitas disebut dengan variabel keputusan atau decision variable. Kemudian ada teknik simulasi. Manajer biasanya melakukan model optimisasi hanya sekali. Model ini menghasilkan solusi yang terbaik menggunakan skenario tertentu dan variabel-variabel keputusan. Kemudian format output simulasi melibatkan berbagai elemen skenario dan variabel keputusan pada layar atau halaman yang sama seperti output merupakan praktik yang baik. Kemudian contoh permodelan. Eksekutif perusahaan dapat menggunakan model matematis untuk membuat beberapa keputusan kunci. Selanjutnya, kelebihan pemodelan, yaitu proses pemodelan dapat menjadi pengalaman belajar. Kemudian kecepatan proses simulasi memungkinkan sejumlah besar alternatif dapat dipertimbangkan. Kemudian memberikan kemampuan prediksi dan tidak semahal upaya uji coba. Kemudian untuk kelemahan pemodelan ini, yaitu kesulitan untuk membuat model sistem bisnis akan menghasilkan model yang tidak mencakup semua pengaruh terhadap entitas, dan kemampuan matematis tingkat tinggi dibutuhkan untuk merancang model yang lebih kompleks. Selanjutnya, permodelan matematika menggunakan lembar kerja elektronik, yaitu dapat dengan yang pertama kapabilitas pemodelan statis, yang kedua kapabilitas pemodelan dinamis, yang ketiga memainkan permainan bagaimana jika, dan yang keempat antarmuka model lembar kerja. Selanjutnya, kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Kecerdasan buatan adalah aktivitas penyediaan mesin seperti komputer dengan kemampuan untuk menampilkan perilaku yang akan dianggap sama cerdasnya dengan jika kemampuan tersebut ditampilkan oleh manusia. Selanjutnya, wilayah AI. AI diterapkan di dunia bisnis dalam bentuk sistem pakar, jaringan saraf tiruan, algoritma, genetik, dan agen cerdas. Sistem pakar adalah program komputer yang berusaha untuk mewakili pengetahuan keahlian manusia dalam bentuk heuristik. Selanjutnya, sistem pendukung pengambilan keputusan kelompok. Konsep GDSS, sistem pendukung pengambilan keputusan kelompok adalah sistem berbasis komputer yang membantu kelompok orang melakukan tugas atau mencapai tujuan yang sama dan memberikan antarmuka untuk digunakan bersama. Nah, bagaimana GDSS membantu pemecahan masalah? Asumsi yang mendasari GDSS adalah komunikasi yang lebih baik memungkinkan dibuatnya keputusan yang lebih baik. Selanjutnya, letak lingkungan GDSS. GDSS membantu pemecahan masalah dengan cara menyediakan lokasi yang kondusif untuk komunikasi. Pada tiap lokasi, para anggota kelompok dapat bertemu dalam waktu yang bersamaan atau waktu yang berbeda. Jika para anggota bertemu pada saat yang bersamaan, maka lokasi ini disebut pertukaran sinkron. Salah satu contoh adalah pertemuan komite. Jika para anggota bertemu pada waktu yang berbeda-beda, maka lokasi ini disebut dengan pertukaran asinkron. Salah satu contohnya yaitu saling berbalas komunikasi melalui email.